Selamat malam guys, ketemu lagi di channel Ahmad Mulyana. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Bapak Insinyur Suprapto NS yang tempo hari sempat tertunda. Kita akan bertanya tentang budidaya udang faname pada orang yang tepat. Dan beliau adalah orang yang sangat berpengalaman, beliau sangat humble, baik hati. Ya, apapun yang akan kita tanyakan, insya Allah akan beliau jawab. Ya. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita lanjut. Mungkin ada yang mau ditanyakan ini Pak. Jadi kalau saya mendengar tadi konsepnya memang kita ada menggunakan desinfektan ya. Nah, desinfektan otomatis bukan mungkin lagi yang namanya bakteri itu tidak hanya selektif tertentu, pasti yang berguna ataupun yang tidak berguna itu akan terbasmi. Nah, sedangkan yang tadi dibilang Vibrio itu adalah opportunities ya, dia sangat cepat sekali ataupun dia akan yang pertama kali memanfaatkan bahan-bahan organik yang mati akibat adanya desinfektan tersebut. Nah, bagaimana kiat-kiat yang mungkin apakah kita harus tambahkan lagi bakteri dari luar, dan jenis bakteri apa sebetulnya yang cocok yang sekarang ini dipakai Pak? Jadi kalau kaitannya dengan desinfektan ya memang kebanyakan kalau kita menggunakan desinfektan itu kan semuanya mati ya. Kalau semuanya mati artinya di situ organik akan tinggi. Sehingga yang muncul lebih dulu biasanya kan Vibrio. Nah, oleh karena itu kalau itu ada udang, maka kita tidak boleh menggunakan desinfektan yang semacam itu. Dan juga dosisnya mesti dikontrol betul. Jadi bagaimana kita harus memilih desinfektan apa yang pas, yang bisa diterapkan ketika kolam sudah ada udangnya dan ketika ada masalah. Nah, tentu saja ini harus benar-benar dipilih ya, dipilih. Jadi kita cari desinfektan yang memang ketika diberikan ke lingkungan dia tidak membunuh plankton. Kalau plankton tidak terbunuh dan plankton masih oke-oke saja, tentunya juga mikroba kurang lebih juga sama gitu ya. Tapi memang kalau dalam proses reaksinya itu ada di situ melibatkan asam organik, tentunya jenis-jenis bakteri tertentu yang bisa terpengaruh, yaitu terutama bakteri yang gram negatif. Nah, terkait dengan pengendalian Vibrio, kaitannya dengan probiotik apa yang harus kita berikan, maka kalau itu untuk melawan Vibrio, maka yang paling kuat adalah dari kelompok Bacillus. Karena Vibrio ini kan ketika dia menyerang udang itu kan dia harus sudah mencapai istilahnya quorum ya, jadi sudah cukup jumlahnya. Nah, itu baru dia akan menyerang. Nah, jadi ada komunikasi antar bakteri di situ sehingga dia akan tahu bahwa oh, ini teman saya ini sudah cukup banyak, jadi sudah cukup untuk perang gitu kan. Jadi istilahnya menimbul untuk mengeluarkan racun dan sebagainya. Nah, sistem komunikasi pada bakteri, utamanya bakteri gram negatif itu biasa disebut dengan istilah quorum sensing. Dan dalam proses itu bakteri Vibrio akan mengeluarkan sinyal yang disebut asil homoserin laktun. Nah, jadi dia mengeluarkan ini kemudian diterima oleh bakteri yang lain. Dia pun mengeluarkan juga, sehingga di dalam lingkungan itu senyawa asil homoserin laktun atau AHL ini tentunya kalau Vibrio-nya banyak, dia juga akan banyak. Nah, akhirnya dia tahu berarti kumpulan Vibrio di situ sudah banyak atau belum, mereka tahu. Ketika sudah cukup, maka mereka istilahnya saatnya mengeluarkan racun atau membentuk formasi semacam biofilm dan sebagainya. Atau kalau Vibrio Harvey, kita harus bisa mengeluarkan cahaya misalnya. Nah, semacam itu. Nah, sebaliknya Bacillus itu punya kemampuan untuk menghambat
proses quorum sensing ini. Jadi istilahnya adalah quorum quenching, itu anti quorum sensing. Nah, Bacillus ini dia bisa menghasilkan laktonase, enzim laktonase. Jadi lengkapnya adalah asil homoserin laktonase, atau ada yang menyebut AIIA. Nah, ini yang bisa merusak sinyal yang dihasilkan oleh Vibrio tadi. Nah, kalau sinyal berupa asil homoserin lakton ini rusak, maka mereka kemudian beranggapan bahwa karena itu rusak, oh sinyalnya jadi sedikit, sehingga oh teman saya sedikit, oh belum waktunya kita untuk memunculkan istilahnya mengeluarkan racun dan sebagainya, sehingga proses infeksi itu bisa dihambat di situ. Nah, itulah salah satu istilahnya musuh alami dari Vibrio itu, yaitu Bacillus. Di samping juga Bacillus ini bersaing makanan dengan Vibrio, makanan dan juga bersaing tempat. Juga dia menghasilkan antimikroba untuk membunuh lawannya. Jadi seperti itu. Penggunaan Bacillus untuk merupakan salah satu pilihan untuk melawan Vibrio. Jadi bakteri yang digunakan ini adalah jenis bakteri aerob atau anaerob, Pak? Bacillus itu macam-macam. Jadi ada yang Bacillus ini sifatnya aerob, ada yang anaerob fakultatif. Contohnya kalau yang aerob ini Bacillus subtilis itu aerob, tapi dia juga bisa hidup dalam kondisi yang anaerob, karena Bacillus subtilis ini kalau di alam itu bisa mengubah nitrat menjadi nitrit. Jadi Bacillus subtilis bisa melakukan proses denitrifikasi. Kalau dia oksigen cukup, maka dia menggunakan oksigen. Nah, kemudian ada lagi misalnya Bacillus licheniformis. Ini bakteri yang menggunakan nitrat ya. Jadi oksigen berasal dari nitrat, sehingga dia tidak menggunakan oksigen dari luar. Maka sebenarnya untuk tambah intensif, mikroba yang cocok diberikan di sana adalah yang aerob dan anaerob fakultatif. Sementara kalau menggunakan yang benar-benar anaerob itu harus langsung diberikan ke dasar tambak. Misalnya menggunakan bakteri fotosintetik misalnya, itu yang memang benar-benar anaerob lah, itu langsung diberikan ke dasar dengan cara dia harus dicampur dengan substrat sebagai pemberat supaya dia langsung bisa mencapai dasar. Nah, jadi dalam penggunaan probiotik ini atau mikroba ini kita harus mengenali sifat-sifat dari mikroba itu supaya tujuan kita itu bisa tercapai. Karena ada daerah yang aerob, ada yang tentu kalau daerah itu yang oksigennya sudah miskin karena di dasar tambak juga banyak udang, maka kita untuk dasarnya tidak boleh menggunakan bakteri yang aerob, tapi kita menggunakan yang anaerob fakultatif atau yang anaerob.